Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami di sini dari kelompok 4 dari mata kuliah Rekayasa Sel dan Jaringan kelas RB dengan dosen pengampu Bapak Marsudi Siburan SSI, M Biotek. Kami akan melakukan presentasi terkait jurnal review yang akan kami lakukan. Adapun anggota kelompok kami diantaranya ada Elizabeth Tambolon dengan NIM 122430104, Krisyanti MC Nambela dengan NIM 122430116, Maulina Adelia Putri 122430151, kemudian ada Salsabila Rahima Sidik dengan NIM 122430153, dan saya sendiri, Yohanes Sitorus dengan NIM 122430089. Adapun judul yang kami angkat dalam review jurnal kami yakni dengan berjudul Esophagus Tissue Engineering from Decellularization into Vivo Recellularization into Sites dengan Sahar FX Hazard dengan kawan-kawan. Latar belakang jurnal yang kami ambil itu ada 3. Yang pertama, tingkat kematian yang signifikan, di mana kanker esofagus sendiri menempati posisi ke-6 sebagai kanker paling mematikan di kalangan pria, dan berkontribusi sebesar 4% dari seluruh kematian terkait kanker per tahun di dunia. Next. Yang kedua, ada tingkat kelangsungan hidup yang rendah, di mana negara Amerika Serikat memiliki tingkat keberlangsungan hidup dalam waktu 5 tahun hanya mencapai 14,9%. Dan dampak jangka panjang, penyakit ini yang sering mengakibatkan disabilitas yang berlangsung dalam jangka panjang yang berefek dari cedera dapat bertahan seumur hidup pada penderita. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Permasalahannya selanjutnya, faktor resiko utama kanker esofagus berasal dari gaya hidup yang tidak sehat, terutama kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebih. Kedua, faktor ini telah terbukti secara signifikan meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit ini. Modifikasi gaya hidup seperti berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu menurunkan resiko, namun untuk kasus yang sudah parah, seringkali membutuhkan tindakan operasi reseksi total esofagus sebagai solusi pengobatan konvensional. Selanjutnya, operasi reaksi total esofagus memiliki berbagai resiko komplikasi serius, termasuk pembentukan jaringan perut, penolakan organ yang dicengkokkan oleh sistem imun, serta komplikasi pasca operasi lainnya yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Rekayasa jaringan hadir sebagai pendekatan baru yang menjanjikan untuk mengatasi kerusakan esofagus yang tidak dapat dipulihkan. Fokus utamanya adalah pengembangan scaffold berbasis biomaterial yang memiliki karakteristik mirip dengan esofagus asli. Selanjutnya, akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari penelitian ini? Next. Nah, yang pertama, penelitian ini tuh memiliki fokus utama untuk mengembangkan scaffold esofagus yang melalui proses deselularisasi, nah di mana semua sel dari jaringan asli itu dihilangkan untuk memperoleh matriks ekstraseluler yang dapat menjadi tempat pertumbuhan sel-sel baru. Nah, scaffold yang telah diselularisasi tadi itu diharapkan dapat mempertahankan karakteristik fisik yang mirip dengan esofagus aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai media untuk implantasi pada model percobaan menggunakan tikus. Next. Nah, studi ini juga menginvestigasi pengaruh lokasi implantasi scaffold dengan melakukan penanaman di dua area berbeda pada tikus. Yang pertama itu di rongga perut dan yang kedua di area servikal. Nah, itu berfungsi sebagai bioreaktor alami untuk mendukung proses neovaskularisasi dan pertumbuhan sel baru.
Nah, selanjutnya tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan solusi pengobatan yang lebih efektif bagi pasien dengan kerusakan esofagus yang parah, sekaligus memberikan pemahaman lebih dalam tentang aplikasi teknologi rekayasa jaringan dalam transplantasi organ. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada proses pembuatan scaffold. Penelitian ini dimulai dengan pengambilan esofagus dari 12 tikus sehat yang kemudian melalui proses deselularisasi menggunakan berbagai larutan dan pompa peristaltik. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk menghilangkan sel-sel namun tetap mempertahankan struktur matriks ekstraseluler yang utuh. Yang kedua, evaluasi dan analisis scaffold. Setelah diimplantasi di 2 lokasi berbeda, yaitu di rongga perut dan area servikal, lalu dilakukan serangkaian evaluasi meliputi analisis histologis dan pemindaian menggunakan mikroskop elektron. Nah, proses ini melibatkan berbagai tahapan persiapan spesimen seperti fiksasi, dehidrasi, dan pewarnaan untuk menilai kualitas scaffold secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, pengujian mekanis scaffold. Nah, dilakukan uji mekanis untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan scaffold yang telah diselularisasi, termasuk pengujian kekuatan tarik dan kompresi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa scaffold itu memiliki mekanik yang mirip dengan jaringan esofagus aslinya, membuktikan kemampuannya untuk mendukung proses regenerasi jaringan sambil menahan tekanan fisiologis. Selanjutnya terdapat objek penelitian. Jadi penelitian ini itu difokuskan pada pengembangan scaffold dengan karakteristik fisik dan biologis yang tepat untuk aplikasi dalam rekayasa jaringan esofagus. Dalam prosesnya, para peneliti menggunakan esofagus yang diambil dari tikus Spragueulae yang sehat. Adapun hasil penelitian yang diambil dari review jurnal pada jurnal ini, di mana scaffold dari esofagus yang dibuat tadi dihasilkan melalui deselurisasi, memiliki karakteristik yang baik untuk digunakan dalam rekayasa jaringan. Mengapa dikatakan baik? Scaffold ini berhasil mempertahankan matriks ekstraseluler atau ECM dan tidak memperlihatkan tanda-tanda peradangan. Pada biopsi yang diambil dari kelompok tikus yang menerima scaffold di area servikal, peneliti mencatat bahwa seeding cell epitel itu lebih berkembang dibandingkan dengan kelompok yang diimplankan di rongga perut. Selain itu, terdapat juga tanda-tanda angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru di sekitar scaffold yang mendukung regenerasi jaringan. Nah, di tahap selanjutnya dipaparkan terdapat gambar di mana salah satu gambar ini adalah HNE staining of scaffold di mana diekstrak dari tikus tadi pada grup 1 setelah 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Gambar di mana setelah dikelompokkan di 1 bulan, diekstrak selama 1 bulan. Kemudian ini selama 3 bulan dan ini selama 6 bulan. Dapat dilihat bahwa ukurannya mengecil dari 0,44 mm dia menjadi 0,13 mm, sama halnya dengan kelompok yang 3 bulan dan 6 bulan. Adapun kelebihannya yaitu proses dekolarisasi dilakukan tanpa menggunakan enzim berbahaya seperti DNase dan RNase, sehingga mengurangi risiko peradangan dan komplikasi pasca implantasi. Scaffold yang dihasilkan dari jaringan esofagus asli memiliki kesesuaian biologis dan mekanis yang baik. Kemudian, penelitian menggunakan teknik pewarnaan hematoksilin dan eosin atau H dan E untuk mengevaluasi struktur jaringan, memberikan gambar jelas tentang kualitas scaffold. Kemudian penggunaan mikroskop elektron pemindaian atau SEM untuk analisis konfigurasi matriks menambah kredibilitas hasil penelitian dengan memberikan informasi mendalam mengenai morfologi scaffold. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya menggunakan pewarnaan H dan E sehingga tidak memberikan gambaran mendalam tentang ekspresi protein spesifik atau karakteristik lain yang relevan untuk regenerasi jaringan. Kemudian jumlah tikus yang digunakan dalam penelitian terbatas yang dapat memengaruhi generalisasi hasil dan tidak ada eksplorasi mendalam tentang potensi efek samping atau komplikasi yang mungkin timbul akibat implantasi scaffold. Kemudian penelitian juga belum mengevaluasi apakah scaffold dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan reaksi imun atau masalah lain.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi review jurnal kami tentang organ esofagus. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.